bagi saya, ketika misalnya ekonomi kreatif itu ada sesuatu yang berawal dari ide, imajinasi, itulah ekonomi kreatif. Nah, jadi butuh waktu bertahun-tahun membangun Iya. Fakartun yang sampai sekarang puluhan ribu. Oh, enggak lah. Ratusan ribu. Enggak seribu. Jadi ide kreativitas yang punya nilai ekonomi, bahasa kerennya apa? Adding value ya, menambahkan nilai. Oke. Konten kreator seperti kita misalnya kan, tidak ada jaringan, tidak ada orang dalam, ya percuma aja. Kita posting itu sehari itu sampai 5 kali, yang ikutin inilah anjuran teman-teman itu kan, Bang, ikutin aja per hari, ikutin kan kalau di media sosial ini kan ngikutin tren gitu kan, yang lagi hangat apa misalnya, kayak kemarin dibahas Mas Sodi kan, hashtagnya apa gitu kan, yang lagi ini ya gitu aja sih. Tetap pakai hashtag ya, tetap pakai hashtag. Jadi episode dan pakai kuota itu modal ya, dan awal pakai ya. kuota ya. Awal. Secara finansial modal awalnya adalah kuota dan listrik ya, dan dari HP. Kapitalis juga rupanya ya. Ya. Nah setelah itu belakangan kan sekitar 2017 kesini agak lain ininya, tema ininya. Jadi itu akan sortir kan. Kalau dulu kan konten-konten ngepop itu kan lebih asik dan gampang semua diterima oleh orang ya, maksudnya masuk semuanya. Belakangan kan ke sosial politik itu kan orang agak agak mengurangi, terus kemudian sensitif, banyak yang unfollow segala macam, jadi nggak signifikan. Tapi memang itu konsekuensi yang pemilihan aliran gitu kan, pemilihan aliran pasti ada lebih banyak pro kontranya ketimbang yang ngepop yang receh-receh gitu. Seperti itu. Oh, jadi pop itu receh? Ya menurut aku sih. Menurut Iya. Menurut Fakartun ya. Iya. Nggak ada ininya sih. Anak indie berarti ya. Iya. Kalau kata anak indie kan pop itu receh. Iya, receh. Picisan ya. Kalau kata Dani. Atau yang apa K-pop itu apa gitu kan. Cuman kan bahasanya mungkin diperhalus ya. Diperhalus. Oke. Nah, jadi butuh waktu bertahun-tahun membangun Fakartun yang sampai sekarang puluhan ribu. Oh, enggak lah. Ratusan ribu. Enggak seribu. Jutaan ya. Enggak. Jadi 2015 aja udah 30.000 ya. Iya, mungkin kalau 2016 ya 30.500 lah, kembali 500. Iya, sebenarnya pasnya karena berapa pasnya? Sebenarnya gini, waktu dulu kan karena memang dibangun akun tuh dibangun untuk bisnis kan, maksudnya untuk ya cari duit segala macam di situ. Nah, itu dia. Awalnya belakangan bukan karena belakangan juga iya, cuman kan karena kesibukan yang lebih ini, maksudnya tidak jadi waktu orientasinya beda gitu. Awal dari itu ya jadi agak berubah. Cuman sekarang lebih ke idealisme. Enggak ke idealisme, lebih ke santai aja sih, maksudnya tidak, kalau dulu kan maksa kita buat konten itu kan biar ada yang lirik segala macem. Kalau sekarang ya kalau ada yang syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Lebih ke itu idealisme yang enggak lah. Jadi penggunaan Instagram sebagai tadi apa namanya, profit oriented ya, berorientasikan profit itu sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu. Walaupun sekarang masih juga, cuman trennya berubah. Berubah. Tapi itu penggunaan salah satu media ya sebagai ekonomi kreatif tadi. Kita langsung ngobrolin ekonomi. Di luar itu gimana? Ini di luar sebagai penggawa korporasi ya. Maksudnya kita bahasnya tentang ekonomi kreatif di luar itu. Ini gimana? Apa responnya? Apa maksudnya, menjanjikan nggak sih secara finansial idealisme sebagai seniman? Tanda kutip ya. Karena orang kadang dulu nih paradigma lah, bahkan aku juga dulu ngalami, kalau orang tua nanya mau kuliah apa, mau kuliah seni, pasti
Iya. Wah, mau hidup pakai apa kuliah seni? Pasti itu kan paradigma orang-orang tua kan ya. Iya kan ya? Iya. Ya, kadang kita juga mikir gitu, anak kita apa ya begitu gitu kan. Cuman aku nggak kuliah seni, jadi nggak ada konflik sih. Oh iya. Secara akademik nggak ada konflik. Nggak ada. Yang penting orang di rumah aman ya. Iya. Ya, setidaknya untuk beli beras kilo atau beli bensin operasional ada gitu kan. Sekilo. Iya. Sekilo sejam maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya kan ekonomi sampai sekarang pun bingung sih. Secara teori mungkin ya ekonomi itu seperti ini. Iya. Cuman kayak misalnya kita bergerak ekonomi kreatif seperti apa, itu tuh nggak sama-sama nggak duduk gitu kan. Misalnya ada yang anggap bahwa ekonomi kreatif itu ini, kan? Betul. Ada yang ini. Jadi kan karena saling misalnya, oh ini bukan nih, ini masuk nih. Jadi nggak pernah. Dan bagi saya, ketika misalnya ekonomi kreatif ada sesuatu yang berawal dari ide, imajinasi, ya itulah ekonomi kreatif. Yang menjadi punya nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi gitu kan. Jadi ide kreativitas yang punya nilai ekonomi. Bahasa kerennya apa? Adding value ya. Menambahkan nilai. Minimal nilai secara finansial ya, secara ekonomi. Rupiah lah. Atau dolar kalau saya udah dolar yang di konto udah dolar Bang Dani udah dolar. Dolar mana? Dolar Singapura. Dolar Zimbabwe. Tapi dolar Asia kemarin ini udah masuk. Oh iya. Itu setahun belakangan sih, belakangan. Sebenarnya kan ya karena ada, maksudnya teman-teman kita kan punya apa sendiri kan, maksudnya konten sendiri yang mungkin teman-teman tertarik gitu kan. Di luar kan beda-beda nih, misalnya ada konten yang misalnya tentang bisnis pariwisata atau apa gitu kan, nanti akan ke situ gitu kan, orang yang perusahaan atau mungkin personal yang suka dengan konten kita yang pariwisata akan ngendorse atau mungkin jadi influencer mereka gitu kan. Tapi kemudian Pak Kartun itu temanya tentang lingkungan, kemudian tentang sosial kemanusiaan ya, mereka dan kehewanan ya. Ya, lingkungan juga kan, lingkungan. Dan mereka ini sih maksudnya ya sejauh ini ya suka aja dengan kontennya gitu. Kayaknya menarik. Ya jelas lah menarik. Kalau nggak menarik ngapain diskusi. Jadi kita break dulu lah ya. Mas Eko kasihan mau minum susu rempahnya. Kopi rempahnya. Aku juga mau ngikutin kopi rempah es ini. Habis ini nanti kita kasih slide ya karya-karya Mas Eko yang masyhur di dunia gaib, maksudnya dunia maya. Silakan kita break dulu. Konten kreator seperti kita misalnya kan tidak ada jaringan, tidak ada orang dalam, ya percuma aja. Bukan kita gambarnya bagus ya kan, atau mungkin kontennya bagus tapi tidak disebar, tidak punya koneksi ya untuk sendiri aja. Itu sih. Jadi kenapa kita harus perlu itu jaringan segala macam, karena sekarang itu kan konsepnya adalah konsep kolaborasi kan. Jadi semuanya kita harus juga walaupun kita misalnya secara gini lah, misalnya kebanyakan kan yang aku rasain kan kayak kita tukang gambar itu kan untuk sebenarnya ada marketing gitu kan. Misalnya jumpa dengan orang, kemudian ada proses itu kan kurang berkenan. Pokoknya aku gambar aja deh kan. Nah, bagi yang keterbatasan kayak kita ya pemasaran sendiri ya, yang gambar sendiri, pemasaran sendiri, lobby sendiri gitu kan. Kemudian bikin voice sendiri segala macem ya, itu lakuin cari konsumen sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jaringan, ya teman-teman bisa manfaatkan jaringan itu untuk keberlangsungan industri kreatif. Tadi aku menggarisbawahi ada dua kata tuh. SDGs banget lah katanya. Satu tadi kan sustainability kan.
keberlangsungan atau keberlanjutan ya. Terus habis itu kolaborasi, memang NGO banget. SDGs dia pakainya formatnya. Cocok. Nah, koneksi ya. Lalu wujudnya kalau di kawan-kawan kartun itu ada Sikari, ya kan? Ada Komik Riau, ada PVR. Itu secara harfiah itu diibaratkan sebagai konektivitas ya, koneksi para seniman kartun atau desainer grafis Riau. Itu biasanya kalau dibilang koneksi itu biasanya ngapain aja sih? Atau cuma sharing ilmu, atau silaturahim, ngobrol-ngobrol lain, atau ada juga menawar-nawarkan kerja bareng, atau ada menyampaikan peluang atau gimana? Berangkat dari ini sih, kayak misalnya Sikari itu kan. Sikari kan ini nih banyak orang yang punya keahlian. Misalnya ada yang bikin kartun, ada yang bikin komik, ada yang karikatun misalnya, kemudian ada animasi juga, teman-teman juga ada animasi, kemudian masuk infografis namanya tuh motion grafis gitu kan, animasi kan, animasi. Jadi ada mural gitu kan. Ya sebenarnya kalau karena kita koneksi antara jaringan dalam Sikari itu ya, teman-teman ketika misalnya ada misalnya ini yang bisa siapa nanti diserahin sama si misalnya si A misalnya kan, ini biasa, atau mungkin ini kayaknya bikinnya harus bertiga nih, berempat, mereka bikin ini, bikin grup, kemudian bikin karyanya. Nah kalau kayak misalnya kekurangan yang kayak komunitas kita tuh termasuk sekali juga ada kekurangan sih, mungkin yang perlu ditambahkan sebenarnya adalah orang yang misalnya dia mengerti tentang seni dan dia mau misalnya marketingnya. Jadi ya mungkin Sabda Cyber bisa mengakomodasi itu gitu. Kok tahu lo ya? Ya. Jadi kan ada teman-teman yang misalnya butuh menghubungkan antara ya. Kadang-kadang kita orang luar itu kan perlu, atau mungkin calon pelanggan itu kan perlu konsep, kemudian perlu cari kertas atau berapa lembar kertas untuk ini loh, ini kayak gini ya. Nah, kekurangan kita adalah yang ngerjain kita, yang nawarin kita, jadi kita tidak fokus ke konten gitu kan. Jadi itu jadi kekurangan lah, yang perlu bisa pas gitu ya. Aku nggak tahu juga loh sebenarnya. Baru kepikiran tadi. Ya, karena memang tidak semua dipikirkan. Harus ada orang lain yang memikirkan. Termasuk itu. Jadi orang yang mengerti itu, kemudian istilahnya penyambung lah. Jadi ekonomi kreatif itu, karena kebanyakan ekonomi kreatif itu UMKM ya. Kalau bahasa digitalnya startup. Itu kunci utama itu adalah connectivity ya. Konektivitas atau koneksi atau jaringan, orang dalam. Ya, memang harus perlu di mana-mana, memang harus ada orang dalam. Itu betul ya. Anda hebat tanpa orang dalam tidak. Sama aja bohong. Ada 3 sebenarnya orang yang sukses. Coba sebutkan. Pertama, usaha keras, doa. Ketiga, orang dalam. Tapi 2 ini aja nggak bisa, ini bisa ada orang dalam. Itu orang dalam menentukan kehidupan Anda sebenarnya. Ya. Jadi semakin banyak koneksi, semakin banyak orang dalam, ya kan? Minimal orang dalam di dalam rumahnya masing-masing, gitu kan? Iya. Kan pasti namanya koneksi adalah bentuk silaturahmi. Betul sekali. Semakin banyak memperbanyak memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Itu ya. Kan akhirnya juga ceramah kan. Mau nggak mau. Harusnya ada Ustadz Raja di sini. Nanti ya. Dia lagi sibuk kayaknya, nanti lah aku colek dia. Jadi dia kelasnya khusus, bukan orang ini kelas ambiar kan. Nah, berapa tahun prosesnya Mas Eko dan mungkin kawan-kawan ini menjadi bisa fokus menjadi memilih fokus untuk menjadi desainer grafis atau kartunis gitu? Ya, sebenarnya kalau yang fokus tuh ada Dani Pramata tuh fokus dia. Ya, fokus di konten yang dia buat. Kalau aku enggak fokus. Karena harus ngurusin anak, ngurusin istri, itu nggak usah dicurhatin. Itu fardu ain itu. Itu wajib. Jadi nggak fokus sebenarnya.
Tapi kalau ada teman-teman yang memang dia fokus kayak si Jack itu mural aja. Oh iya. Tadi lihat juga dia lagi mural ya kan. Ada Serdoni yang karikatur, dia mau karikatur aja gitu kan. Itu dia. Orang top semua. Ada si dia animasi dia. Oh, animasi motion grafik ya. Kalau Bang Furkon kayak lah sama kayak aku lah, nggak fokus juga dia. Udah corporate kan. Aku mau ngomong gak enak. Ya jadi itu. Ngomong. Jadi tapi dari situ juga kita juga misalnya punya istilahnya kalau entrepreneur itu kan ada ini ya, ada semacam feedback ada misalnya ekonomi jalan lah. Oke. Dari situ. Nah, sebenarnya yang perlu di selain misalnya ada koneksi kemudian apa lebih detailnya sih sebenarnya peran pemerintah. Oke. Peran pemerintah dalam penghimpunan atau mungkin membantu teman-teman kreatif ini. Pendampingan lah ya. Pendampingan. Kalau di nasional udah sebenarnya. Oh, di nasional udah. Udah. Nasional udah, cuma daerah belum. Oke, gini. Dulu kan di nasional ada namanya Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif. Lalu akhirnya pada periode kedua dilebur lagi sama Kemenpar ya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Riau ini kan ada. Oh iya. Kita tahu lah. Ya, kawan-kawan kita juga kan yang ya makanya kawan-kawan kita gitu maksudnya kan. Kawan-kawan kita juga di sebuah badan yang dibuat oleh gubernur ya kan. Yang SK-nya langsung gubernur ya. Badan Riau Kreatif Network ya. Itu belum mendekati kawan-kawan ya. Kalau sudah sih mendekati sudah secara fisik ya. Oh, secara fisik. Ya. Gini maksudnya. Iya, fisik mendekati gitu ya. Kayak gini lah. Cuman mungkin ngomongnya agak lain ya biar samar gitu ya. Biar namanya kayak ini. Jadi ya. Oh, tapi belum lah intinya belum lah ya. Iya. Maksudnya karena mungkin baru ya. Maksudnya Oh iya. Juga mereka teman-teman yang mereka itu juga belum menemukan konsep yang pas. Karena kan ya mungkin masih dalam penggodokan segala macam. Tapi yang jelas mungkin masukan ya bahwa memang perlu peran mereka untuk mendekatkan kita kepada misalnya stakeholder yang ada di Riau segala macam. Nah kalau di nasional sebenarnya udah mungkin secara pribadi ya, misalnya presiden itu kan menggunakan contoh ya kan, menggunakan karakter animator buat dia bikin grafis segala macam kan. Jadi kan atau mungkin sekarang sejumlah toko juga bikin animasinya, kartunnya. Bahkan di tingkat kementerian ya. Iya, tingkat kementerian segala macam. Itu kan perlu dicontoh sebenarnya dari itu. Jadi sebenarnya memang harus ada orang dalam yang mengkoneksikan ya kan. Kita nih yang orang dalam ini sedalam apa? Yang luar ini untuk mengkoneksikan itu sebenarnya. Mengkoneksikan kebutuhan. Nah sekarang kan contoh nih ya, misalnya baliho nih. Oh iya. Ya baliho ya contoh ya. Jadi karena aku bukan orang seni, tapi aku inilah menikmati kalau ada di baliho itu misalnya ada promo misalnya kepala daerah atau mungkin toko apa gitu kan. Kenapa selalu gini gitu kan? Atau mungkin apa gitu kan? Kenapa tidak diganti dengan misalnya grafis kartun misalnya kan, contoh itu kan. Nah, kenapa tidak diganti itu? Kenapa harus misalnya warna-warnanya datar segala macam kan? Iya. Iya. Kita itu contohlah iklan rokok. Nah, coba iklan rokok. Ini nggak ada rokok nih. Nggak ada rokok ya, nggak promosi rokok sebenarnya. Jadi contoh iklan rokok adalah rokok misalnya kan dia di baliho itu kan satu jalan tuh disewa mereka. Dengan kata yang sama sederhana aja, misalnya lo yang ngutang, lo yang marah misalnya. Jadi kan orang bawahnya rokok membunuhmu, nggak ada hubungannya tapi terngiang di apa kita gitu. Jadi di bawah alam bawah sadar kita. Nah itulah gunanya seni. Itu semiotik ya, semiotika lah ya. Oke, terlalu berat lah kalau semiotika. Jadi maksudnya kayak gitulah. Iya, maksudnya bahwa pemerintah daerah itu belum sepenuhnya mengajak para pegiat desainer grafis dan kartun ya untuk bergerak atau minimal untuk turut serta membangun daerah lah ya. Walaupun secara nasional sudah banyak animator atau konten kreator yang sudah diajak pemerintah
Karena kita tahu lah, kadang kita bisa membedakannya gini, konten-konten yang diproduksi kementerian atau KSP atau apapun itu kayak catching banget ya, karena diproduksi mungkin tanda kutip lah oleh bukan orang ASN, mereka meng-hire atau orang konsultan ya, atau kreator dari luar gitu ya. Orang dalam meng-hire orang luar untuk membuat konten yang untuk orang dalam. Yang di sini orang dalam di sini belum begitu ya? Ya belum, maksudnya mungkin ada niatan sih mereka, cuman karena tidak ada koneksitas yang mempertemukan kami. Tapi gini, kalau aku bacanya bukan itu. Apa? Kayaknya ya. Iya. Mereka lebih oke meng-hire orang untuk duduk di situ. Gitu. Jadi mungkin setiap dinas, setiap badan, setiap lembaga daerah ini punya kreator di dalamnya. Cuma ya bisa di satu sisi dipaksakan, kedua tuh mungkin alirannya memang begitu. Secara artistik mungkin alirannya begitu, kita nggak bisa paksakan ya, tapi itu nggak pop lah bahasa sekarang ya. Secara pesan terlalu terbakar. Jadi yang contoh misalnya ada beberapa yang mencoba untuk berbeda maksudnya secara kampanye dan segala macam, contoh misalnya kan, tapi masih kaku gitu, masih masih belum di inilah, tapi mungkin karena baru permulaan di sini ya nggak, oke lah, nggak apa-apa. Ada beberapa teman yang memang sudah menggarap itu gitu kan, untuk kayak yang di jalan siapa yang garap? Yang trotoar itu. Ya teman-teman aja, ada beberapa teman yang menggarap itu trotoar. Sudah ada ya. Sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Itu pun karena instruksi dari orang dalam. Instruksi atas buat bukan dari daerah provinsi kalau misalkan. Pemangku kebijakan. Iya, kemudian buat untuk menghias warna-warni. Awalnya kan cuma warna-warni aja, cuman ada berapa yang inisiatif, berapa lembaga yang bikin mural. Awalnya ya kayak pelangi gitu aja. Iya, pelangi gitu, untuk berbeda lah dengan daerah. Jadi sebenarnya secara peluang MEA, kita bahasnya agak luas gitu ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Justru dengan jualan grafis tanda kutip lah ya, justru dengan menjadi desainer atau kartunis digital, malah kita nggak berbasis negara, bisa kan? Misalnya kayak Mas Eko udah jualan di tingkat Asia, ini kawan-kawan yang lain juga mungkin ada yang jual di Amerika, di Eropa gitu. Justru itu sebenarnya peluang bagi para pegiat ekonomi kreatif untuk mendobrak pasar luar ya gitu. Iya, sebenarnya kalau itu ada ininya nggak? Ada kendalanya nggak kalau di situ? Sebenarnya kalau yang kayak misalnya kita jaringan dunia maya itu lebih luas sih. Maksudnya kita bisa aja mengakses siapa, dan banyak web yang menawarkan menawarkan karya untuk ke orang lain segala macam. Ada yang namanya kita bisa jual konten segala macam. Itu sih yang dan alhamdulillah teman-teman ini ya berkat itu, maksudnya ada kemudahan berjaringan di internet segala macam kan. Jadi mereka tidak mengandalkan dari orang-orang secara geografis gitu kan, terdekat segala macam. Bahkan ya kebanyakan ya dari luar ketimbang dari dalam sendiri, karena kebutuhan konten kreator, contohnya kartun segala macam grafis sekarang banyak gitu loh, dan itu dari luar bukan dari dalam. Dan mereka tidak pernah jumpa dengan orang yang tinggal transaksinya online ya, email segala macam. Itu cocok banget ya sama. Iya, benar. Itulah. Nanti lah jelasin di ending lah apa sih hubungannya dengan Sabda. Iya. Ini nanti lah ya. Iya. Kita akan menggali lagi dari Mas Eko ini, Pak Kartun, bahwa ekonomi kreatif itu masih atau lagi naik daun lah ya, tanda kutip lah ya. Iya. Secara tren ya, secara tren lagi naik daun, dan itu patut untuk menjadi sandaran ekonomi. Kita break dulu deh, ambil nyeruput kopi. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, balik lagi kita masih di tema yang sama. Ekonomi kreatif, khususnya desainer dan kartunis. Sebelumnya selamat datang kawan-kawan PMII dari UIR, ada Yudi, ada Rudi, ada Rudi juga, iya Rudiansa. Satunya ada Arif, itu anak UIR semua. Rudi bersaudara. Iya. Lalu kita lanjut lagi nih. Ada kadang kawan-kawan nanya begini, desainer itu ada yang freelancer kan? Iya. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang freelance, ada kawan-kawan yang beroffice. Memang dia kerjanya di situ. Ya bidangnya maksudnya bidang dalam arti kerja di suatu institusi yang bidangnya itu. Ya. Kalau menurut Mas Eko enak mana sih? Mungkin karena kalau di office itu biasanya harus misalnya lulusan tertentu yang spesifik, karena dia harus desain grafis punya ada syarat akademik ya. Syarat akademiknya. Kalau kita kan yang dia tukang gambar gitu kan, maksudnya tidak ada syarat akademik, kemudian pengalaman istilahnya tentang teori seni rupa nggak ada gitu kan. Jadi ya ini nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu kalau menurut aku ya lebih bagus ini sih, lebih bagus yang mapannya yang freelance. Enggak, mapannya yang office. Yang office karena kan desain grafis dia kan murni dia desain grafis karena di office kan. Kalau kita kan memang tukang panggilan aja biasa, ada bisa gitu kan. Serabutan. Seni seni rupa serabutan lah kalau kartunis serabutan kan. Kalau ya ada temanku bilang kalau yang di itu sekarang nggak banyak yang benar-benar desainer, kartunis atau namanya yang benar-benar kreator ya. Banyak kan layouter. Kadang kita juga misalnya lagi malas desain, cari aja konten yang free di web gitu kan, tertempel layouter jadinya kan. Atau tukang setting ya, udah ada template-nya. Template itu kalau menurut Mas Eko gimana? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena itu mempermudah kita dan semua orang juga bisa pakai gitu kan. Asalkan itu free ya. Asalkan itu free, terus kalau misalnya berbayar gitu kan. Oke, kalau bayar ya harus bayar. Bayar harus bayar. Kalau karena free ya free. Karena di balik yang free itu ada orang yang buat dia. Yang akhirnya dijual gitu, berkeringat buat konten kreasi itu. Otak. Iya, imajinasi dan ada orang nggak tahu nih, kan ya aku juga kan kadang desain dikit-dikit kan walaupun ala kadarnya. Ya, pernah juga di korporasi yang di bidang itu. Jadi orang kadang nggak mau tahu bahwa desain itu butuh rasa ya. Iya. Kan? Untuk menemukan feel yang dalam itu ya butuh pakai rasa. Rasa itu membutuhkan mood ya. Iya. Beda dengan kalau orang di percetakan yang penting jadi. Iya. Ya kan? Itu yang karena mereka udah di deadline segala macam kan. Atau deadline layoutnya sudah ada, tinggal blok selesai. Kalau kita kebanyakan mikir semiotik. Iya, tapi kalau secara teknis sama gitu kan. Ya, secara teknis sama. Ya, itu dia. Nah, kalau menurut Mas Eko kedepannya ini bakal gimana dunia desain ini? Karena buka Mama Loren ya kan. Sebagai praktisi yang sudah malang melintang. Enggak sih, kalau aku ya gini sih, kalau ini kan teknologi yang terapan yang bisa aja berubah tren-tren segala macam, kita harus ngikutin perkembangan. Kalau misalnya industri kreatif atau ekonomi kreatif ya kita harus ngikutin istilahnya tren kemudian kebutuhan apa sih yang pasar tuh apa gitu kan, trennya lagi kemana, itu harus kita ikutin ya, walaupun kita belajarnya dari Google gitu kan, Google gitu kan, dari Yahoo segala macam. Saya ada Yahoo ada searching, googling aja di Yahoo. Udah googling di Yahoo.
itu sih yang ini yang jadi yang ngikutin ini sih. Terus kemudian ya harus banyakin referensi itu sekalian referensi teoritis ya untuk karya. Kadang-kadang kan ada misalnya yang klien yang nanya ini segala macam. Nanti kalau kita nggak punya perbendaharaan itu ya, oh ini apa nih gitu kan. Jadi kita harus ngikutin juga tren-tren atau mungkin referensi yang lagi update gitu. Itu dia, karena temanya adalah industri kreatif atau ekonomi kreatif, tentu kita juga harus kreatif mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau segala sesuatu yang tidak ngikutin tren atau mungkin apa ya akan tumbang gila sendirinya gitu kan. Ya harus kalau misalnya kita seni yang misalnya manual segala macam ya harus ngikutin ini ya, ngikutin tren yang apa sih yang selalu beradaptif lah dengan yang ada adaptasi gitu. Ya salah satu kepunaan dinosaurus sudah tidak bisa beradaptasi kan? Iya. Ada teori lainnya karena meteor ya. Ya betul kan, kecoa itu kok karena dia beradaptasi. Karena dia punya ketahanan luar biasa. Ya, maka jadilah kecoa. Corona. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Sodik nih. Nanya dong Mas Eko, pengabdian menggambar buat anak-anak dong, buat kelasnya. Ini namanya saran Mas Sodik, bukan nanya. Iya. Terima kasih. Ini kiriman dari Mas Sodik di Papua sana ya. Ya bagus pertanyaannya, sarannya bagus. Kalau ini sih sebenarnya kalau di komunitas sendiri di Sikari itu ada punya program namanya klinik kartun sih. Jadi klinik. Kalau jadi siapa aja yang pengen gambar walaupun dia nggak suka gambar ataupun pengen dia belajar gambar di itu. Cuman karena programnya belum tahun ini belum jalan, belum di apalah di konsep lagi gitu kan. Bisa aja untuk jalan, ya udah pernah jalan, udah berapa kali jalan tahun sebelumnya. Yang kalau misalnya sama anak-anak sih banyak sih yang pertanyaan bagus sekali Mas Udik, banyak yang nanya kayak gitu. Sebenarnya saran itu pertanyaan. Saran ya? Iya, nggak ada tanda tanya. Atau ngetes kayaknya. Nggak ada tanda tanyanya soalnya. Iya. Jadi ini nggak lengkap pertanyaan Mas Udik. Jadi ini untuk anak-anak ya sudah banyak yang nanya itu, cuman karena kesibukan teman-teman yang tidak yang harus di konsep apa waktunya di mana segala macam itu yang belum jadi ya belum jadi. Tapi ada berapa teman-teman yang sudah mulai ngajar juga untuk anak-anak gitu. Boleh juga kalau Mas Odik kayaknya anaknya suka gambar ya. Sebenarnya untuk anak-anak yang baru belajar gambar nggak usah dipaksain dia harus gambar. Maksudnya tidak usah tangannya harus jadinya harus 5, matanya harus 2, harus ada hitam-hitamnya, nggak usah, karena imajinasi kita itu beda dengan anak-anak. Jadi sampai sekarang misalnya aku punya anak juga nggak mau misalnya dia gambar Power Rangers bukan kayak gini ya, nggak usah dipaksain misalnya harus 5 gitu kan, harus ada warna pink segala macem, nggak usah, karena dunia mereka ya. Terus kalau untuk juga ibu-ibu yang atau ayah-ayah yang anaknya suka mau ikut gambar lomba tidak harus menang sebenarnya. Ya. Salah kalau misalnya harus menang segala macam. Terus kemudian gambarnya harus kayak gini, kadang sampai marah-marah gitu kan, pulang-pulang dimarahin. Karena dunia mereka beda misalnya. Ini sama nih kan, sebelah ini ada madrasah kan. Ya maksudnya ini berlaku juga di dunia pendidikan lainnya. Kadang kita sebagai orang tua kan kadang mikirnya anak itu harus juara kelas. Ini matematika harus tinggi apa segala macam. Mereka lupa, ya kan, bahwa seniman itu nggak harus bisa matematika, ya kan? Ya walaupun dia secara kita kalau garis tepi itu harus 1 cm, matematika juga harus ngepas. Akurasi dasar, kan? Kalkulus, mesti kan nggak perlu. Terus misalnya apa lagi kayak ini beredar lah di sosmed bahwa apa? Ya. Ahli bahasa juga nggak perlu tahu hukum kimia gitu kan. Orang sastra, seniman, penyair, apa dia harus tahu tentang hukum-hukum fisika? Dan misalnya kayak ada meme harus fasih, bukan harus, kalau tahu ya, tahu
motivasi nggak usah, maksudnya nggak. Tapi kalau hukum fisika tuh gitu. Curhat ya. Iya. Ya kita nanti Sampai di fisika. sesi yang ketiga yang minggu depan ada diskusi tentang fisika. Oh. Cukup lah zaman kuliah aja lah ya, udah ada cukup. Makanya kemarin selanjutnya manajemen bukan teknik. Malas aku dapat teknik. Mungkin ada tips sih sebenarnya mungkin ya bagi teman-teman yang punya karya bagus, kemudian malu-malu atau mungkin belum punya koneksi yang misalnya sama teman-teman seni rupa atau konten kreator, ya bisa aja nomor alamat di bawahnya. Enggak, sebenarnya di mana aku tulis bisa ya, di mana ya teman-teman bisa ini aja sering Sikari, misalnya kita ada Sikari 98 di Twitter apa atau namanya? Di Instagram Sikari 98 ya. Apanya ini email? Enggak. Akun Sikari 98 ya. Terus ada ya itu di Twitter sama Twitter sama di Instagram. Twitter itu bisa sama Instagram. Iya, bisa chat atau mungkin DM di situ sih untuk. Dan juga kalau misalnya punya ya nggak usah malu-malu aja, nggak usah malu. Kalau sekarang zaman media sosial ya silakan aja teman-teman di post, asalkan itu tidak sesuai dengan tidak menyinggung sara segala macam ya post aja. Sikari 98. Kita diskusi salah. Diskusi. Itu. Ya. Teman-teman bisa cek aja di Instagramnya komunitas kita. Salah lagi tulisannya. Tulisnya gini aja salah tuh, Pak. Apa sih? Apa yang salah? Instagramnya. Orang bisa baca itu Instagram kok. Oh iya. Kan udah pinter kan? Iya. Yang teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, ada karya atau mau gabung, mau kongko ya, mau sharing atau Sikari atau mungkin yang udah profesional juga nggak apa-apa. Kita juga bisa berbagi, maksudnya kan nambah ilmu lagi gitu kan, nambah ilmu. Dari yang pemula sampai yang pemulung. Yang pro, yang pro, yang newbie sama yang pro. Yang noob sampai yang pro ya, pro. Kayak gamer ya. Itu yang bisa. Terus apa lagi? Kiat-kiatnya nih untuk terus konsisten. Konsistensi. Itu yang penting sih. Sebenarnya kalau sekarang tren itu nggak maksudnya tren gambar tuh mungkin secara kalau bentuk penting juga, cuman di nomor berapa gitu. Maksudnya kayak harus visualnya harus bagus enggak? Menurut aku enggak. Tapi yang pertama konsisten, kemudian dia diferensiasi karyanya tuh beda dengan yang lain ya. Iya. Jadi enggak harus bagus, harus visualnya harus misalnya yang anatominya lengkap segala macam. Menurut aku untuk pribadi ya enggak terlalu, yang penting konsisten, diferensi konten ya, secara konten berbeda bagus ya itu. Jadi kalau alirannya realis, secara anatomi harus lengkap. Tapi kalau yang surrealis kan ya makanya aku milih kartun kan. Karena gampang kan. Alasannya ya ada. Ini kan kartun. Iya kan. Beda-beda apa. Tangannya gitu loh. Ini kan kartun gitu. Karena aku nggak bisa gambarnya cuma bisa itu gitu kan. Alasan gitu kan. Kebenaran gitu. Itu sih. Terus konsistensi. Aku dulu suka gambar lah. Mungkin Bang Furkon tahu lah. Kemarin aku kirimkan di salah satu grup ada gambar yang tak apa-apa itu. Terus ya kan ya. Tapi tidak konsisten. Ya. Jadi itu pasti karena gambar itu misalnya ada seminar apa, acara, kemudian gambar oret-oret. Iya kan? Biasanya kayak gitu tuh. Itu kadang memang ya kan, bosan kan, suntuk segala macam. Dari zaman sekolah kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu bisa misalnya jadi alasan, maksudnya jadi pelecut juga. Trigger ya untuk kita ada berkarya. Tapi apapun ya kontennya ya konsisten, diferensiasi visualnya, mungkin produknya segala macam. Dan jangan lupa berjaringan. Oke. Top ya itu. Ya. Kuncinya itu kolaborasi. SDGs banget lah ya. Iya. Trennya sekarang ngikutin tren harus kolaborasi. Kalau di tingkat
ini Sikari kan Riau nih. Iya. Anggotanya dari Pekanbaru dan 12 kabupaten kota. Atau kebanyakan di sini semua? Enggak terlalu, kebanyakan di sini sih. Oke, kebanyakan di sini semua. Kebanyakan di sini. Dan mau bikin cabang itu Sikari cabang Pemilahan gitu, atau Sikari cabang Inhu atau mungkin iya bisa aja sih, bisa aja. Kalau ada yang minat, kalau ada yang minat bisa buka di sana gitu. Cuman ya karena kita komunitas tidak ada, misalnya tidak ada ikatan yang ini gitu kan. Apa sih keuntungan dari Sikari kan? Orang nanya kan. Enggak ini. Tapi secara keuntungannya kita bisa bagi informasi, bisa ada jaringan segala macam, bisa. Jadi yang sekarang jadi jaringan selain Sikari itu apalagi ada PVR ya, atau ada komunitas Riau. Sebenarnya banyak di Pekanbaru ini yang apa sih namanya, lini-lini seni yang terutama anak muda ya, yang eksis di Pekanbaru, dan mereka mewarnai juga seni kreatif atau seni visual di Pekanbaru sebenarnya. Cuman karena kita itu ya masih menganggap bahwa berkomunitas adalah ya untuk untuk sebagai penghibur segala macam, ya tidak dimanfaatkan secara optimal. Ya makanya industri kreatif kita ya mungkin belum bisa dilirik sama pemerintah daerah ya, terutama di kartun lah, kartun still atau yang motion. Kartun lah ya, bisa still bisa motion ya. Ya mudah-mudahan dari diskusi ini ya ada nanti dikontak atau apa gitu kan. Dikontak, ini tadi ngomongnya salah, nah, kan? Padahal aku nggak gitu, misalnya lembaga itu misalnya kan, nggak gitu. Yuk kita jumpa, bagus. Aku kayak gitu aja. Ayo bagus. Iya. Jadi ya kita jumpa yuk, ya jumpa. Kita bahas apa? Gitu. Atau mau aku jumpakan orangnya? Aku jumpakan, kan? Atau ya, malah lebih asik kayak gitu. Aku bukan orang dalam, orang luar gimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya kan, tapi kan mau jadi orang dalam. Mau. Nah, jadi ya yang punya kepentingan lah ya. Ketika misalnya kita membahas ekonomi kreatif, nggak usah misalnya kita bahas ekonomi kreatif adalah ini bla bla bla, nggak usah. Itu ada kelasnya tuh. Itu ada kelasnya. Bukan ini ya. Bukan aku, kalau aku yang penting bikin kayak gini misalnya kan, berapa misalnya kan, ya kita sama siapa, kontennya seperti apa, ayo kita gitu. Jadi kalau ketika misalnya kita terkungkung dengan pemahaman yang industri kreatif adalah ini belum termasuk misalnya kan, itu akan lama. Ya, kita akan balik lagi ke zaman dinosaurus, ya kan? Akhirnya punah segala macam. Ya keterbukaan lah, maksudnya jangan kita itu siapa segala macam. Sebenarnya di Pekanbaru atau Riau ini punya talent-talent yang luar biasa sebenarnya di kreatif, cuman ya mereka mainnya di luar. Koneksinya di luar. Karena di Pekanbaru tidak dipakai gitu maksudnya. Tidak dilirik. Tidak dilirik, akhirnya nggak dipakai juga. Iya, tidak dilirik. Atau mungkin belum tahu. Bisa jadi. Iya, belum tahu ya. Ya melalui acara ini mudah-mudahan walaupun yang nonton itu berapa? 3.000 ya. Cuman nolnya kan kalau 3.000 kita ganti K. Ya, jadi 3K. Ini yang live-nya 3K itu sih. Jadi ya untuk aku lebih ke inilah, maksudnya pemangku kepentingan. Sedih. Pemangku kepentingan buat untuk lebih ke apalah. Padahal kan ya di Riau ini kan udah badan khususnya gitu kan. Badan khusus yang memang untuk itu ya lirik misalnya teman-teman kreator inilah untuk membuat sebuah minimal membuat sebuah gerakan yang konkret dan berkesinambungan, jangan by project. Ya selama ini kan project aja, project ini nanti ganti lagi segala macam. Nah, kalau bisa ya berkesinambungan dan konkret. Aku pernah ngalami juga tuh. Jadi permasalahan di Riau ini kadang tadi ya orang dalam kan. Iya. Pilihannya kita menawarkan diri untuk diajak, atau bodo amat mau diajak atau enggak. Bodo amat dah. Dan akhirnya kan kita milih keluar karena ya udah gitu mereka. Ya mungkin ini memang nggak semua, tapi beberapa kalangan itu maunya tuh mereka didatangi gitu kan. Tanda kutip lah, maksudnya kan kalian yang butuh kami, kalian yang datang ke kami, nanti kami fasilitasi segala macam. Kebanyakan kayak gitu. Jadi
ada yang misalnya mana proposalnya gitu kan, mana ininya, jujur aja ya, terus terang aja gitu kan. Itu yang di belakang layar sih sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan lah, maksudnya karena kita dididik seperti itu, jadi akhirnya suatu ketika kita bikin acara bentuknya proposal juga kan. Ya artinya kita jadi seniman-seniman indie. Kan? Seniman indie ketika kita tidak bisa menembus itu proposal, ya. Jadi seniman indie yang bergerak di sendiri-sendiri, kemudian underground gitu kan. Ya, kata Spotify, underground sampai dirinya sendiri nggak pernah dengar. Nah, tapi ya banyak kan, contoh lagi nih misalnya kan, dari teman-teman ini kan ketika misalnya ada berapa yang ada ngontak misalnya, kamu di mana di Pekanbaru, Pekanbaru tuh di mana gitu kan. Jadi kita ngilangin Pekanbarunya. Jadi walaupun kita secara personal tidak dikenal banyak, misalnya orang gitu kan, tapi yang jelas karya kita orang, si ini karya kita yang dikenal, itulah sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, asalkan jadi karya kita dikenal orang. Rupanya juga di dunia luar Pekanbaru tuh belum banyak orang yang tahu secara geografis di luar bukan luar negeri ya, di Indonesia gitu kan, di Indonesia kadang padahal orang Indonesia sendiri gitu, padahal konten kreator di Pekanbaru hebat, keren gitu kan, yang punya kelasnya udah kelas nasional top, dan mereka banyak menggarap proyek-proyek di kayak misalnya ada teman-teman yang dia komik manga gitu kan, mereka asik aja dia industri kreatif kan, proyek di luar mereka gitu. Di luar Pekanbaru, Riau lah ya, di luar Riau gitu. Ada teman-teman yang memang dia bikin artwork gitu kan, ya di luar dijual gitu. Ya hasilnya kan mereka bukan misalnya mereka itu bukan mementingkan siapa pribadi, yang penting karya mereka dikenal orang dan dipakai orang. Pilihannya dua, ketika di daerah tidak difasilitasi oleh pemangku kebijakan, pilihannya kita keluar, atau tiga ya pilihannya satu kita keluar atau tidak, terus yang kedua kita minta difasilitasi kayak tadi, yang terakhir bodo amat, akhirnya kita minggir sama kayak menepi nih sini kan. Menepi betul-betul secara lokasinya di tepi kan, memilih jalan pedang, jalan ninja. Jalan sunyi terlalu berat, jalan-jalan diam-diam kan, rupanya ditangkap Satpol PP, orang gila. Itu sih yang pokoknya problem yang di daerah ya, itu problem daerah. Menarik, tapi secara kita tahu agak repot nanti ditit gitu. Ini live ya, jadi apapun tidak bisa dikontrol. Ya, kayak live-nya Deddy Corbuzier ya. Tahan-tahan nih. Tapi kalaupun salah, sebenarnya bisa pas di rilis di podcast atau di YouTube mungkin itu yang bisa di-cut gitu. Tapi yang live ini kurang-kurang ya. Jadi intinya kawan-kawan Shikari ini butuh kalau apresiasi sih nggak butuh ya, karena sudah secara karya Shikari sudah diapresiasi oleh kalangan banyak. Tapi bertanya, pemerintah daerah ini kurang melibatkan dirinya terhadap komunitas-komunitas anak muda seperti ini gitu. Itu gimana? Iya. Atau kan butuh yang sebenarnya yang dibutuhkan apa? Pendampingan, support finansial, support project, atau gimana yang dibutuhkan kawan-kawan komunitas ini sebenarnya? Sebenarnya kita nggak ini, maksudnya tidak terlalu mengharapkan uluran tangan mereka gitu, maksudnya ya karena kita nggak juga mau ini kan. Jadi yang jelas bahwa yang harus dijadikan perhatian pemangku kepentingan adalah komunitas apa aja yang ada di Riau, di Pekanbaru khususnya, harus rangkul, misalnya komunitas seniman seni rupa seni mural misalnya, seni kartun segala macam, untuk dijadikan produk mereka, dan jadi ciri khas, padahal bisa mengangkat pariwisata, contohnya, kemudian ciri khas daerah dan tidak kaku. Kadang gini, masalah itu umum ya di daerah, nggak di Riau aja, di beberapa daerah juga gitu.
paradigmanya itu kebanyakan maksudnya. Ya orang lah, oknum atau gitu. Dia akan mendatangi ketika kita sudah punya uang gitu kan. Ya itu. Woi Dinda, gitu kan. Tapi ya Kanda siap, perintah. Tapi ketika enggak, siapa lu kan? Iya, gitu. Makanya kalau di secara personal gitu kan, ya teman-teman ya ada semacam dendam positif lah, ya, dendam positif bahwa kita itu ya akhirnya memilih jalan sendiri untuk mengaktualisasi diri di luar, dan ketika misalnya kita jadi sesuatu yang wah ini prestasi loh, nah, nanti terserahlah dia mau ngaku misalnya bapak kandungnya, kemudian selama itu di pendampingan segala macam ya nggak apa-apa, yang jelas kita udah berusaha bahwa kita sudah menempuh tanpa mereka pun kita bisa ya, bukan berarti kita sombong, tapi yang jelas bahwa kita harus dobrak yang apa sih, dobrak yang tidak tertembus. Ketika kita misalnya ketemu tembok yang jadi penghalang ya kita harus minggir atau mungkin belok kemana gitu. Atau ditabrak. Filosofinya ditabrak nggak ya? Nggak usah. Karena kan jadi ini kan masalah hukum. Iya. Jadi kita pilih jalan yang lain. Jalan yang sunyi. Jalan pedang, jalan ninja. Nih habis ini kita break dulu, nanti kita lihat di browser karya-karyanya Mas Eko, dan mungkin kita buka nanti karyanya Sikari, kawan-kawan Sikari di Instagramnya. Kita break dulu sebentar, balik lagi setelah pesan-pesan berikut. Ada yang ngechat. Udah, kita coba lihat akun sosmednya Mas Eko, Pak Kartun. Lalu nanti kita lihat juga akun sosmednya Sikari 98. Ini yang pertama nih Mas Eko dulu. Nah, dia. Ya kan? Oke. Sudah 60-an ribu tuh. Kalau dulu bangga ya punya followers banyak, sekarang enggak, biasa aja. Kenapa nggak bangga Mas? Kan karena nggak sejalan dengan finansial. Cuma aja finansial. Salah. Ini teks ini punya Mas Eko nih. Kalau di kita nggak kelihatan dari sini aja. Waduh. Ini masih live nggak? Harusnya masih. Oh iya. Masih. Itu dia. Ini channelnya channel akunnya Mas Eko. Followernya 65.000. Iya di player dia. Kita besarkan. Itulah pokoknya. Ya. Oh ini browser 2, salah lah Mas. Ini browser 1 Mas Eko. Nah, muka aku tutup semua aja. Oke. Terus orangnya jangan hilang lah. Nah, jadi karya-karyanya juga lumayan, udah keren lah. Satu karya itu bisa ribuan like-nya, 1.200, 1.600, 2.000, 3.000, 4.500 rupiah, 5.090. Ya itu. Pokoknya
udah top. Lalu kita coba lihat akunnya Shikari. Kursor 2. Kursor 2. Nah. Tuh. Banyak kan repost dari kawan-kawan teman-teman ya. komunitas dan acara-acara yang Dan ada juga hubungan dengan Shikari. Shikari ini lagi ada hajat ya. Iya. Yang nanti kita undang Bang Furkon untuk bahas itu apa namanya acara Shikari ada Ngambo Yongdola sama Adi Bagong dan M itu nama panggungnya Bang Furkon ya. Iya. Ini pameran Yongdola, lalu Kudraka kemarin sama Bang Jun ya, dan lain-lain. Jadi acaranya komplit lah. Nanti kita panggil Bang Furkon, mari sini silakan menutup sesi. Iya kan, masa ada pemangku doa nggak penutup sih, masih panjang ini sampai 2 hari pun nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nih, kita ambil. Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak ada ini. Smoking area semua kan? Dia otomatis kalau ada rokoknya di blur dia wajahnya. Ya kan? Nah. Otomatis rokok di blur. Otomatis di blur ya. Ini lagi, merapat lagi. Kurang apa ya? Iya. Nah, kurang. Sini Mas, agak Begini betul. oke, sip. Nah, Ini kayak mau ijab kabul. Apa nama air ada besar? kameranya mundur lagi. Oh gitu. Nanti tambah satu lagi kamera layar tancap. Apa namanya layar? Kameranya di mana? Oh kamera Kamera laptop ya. Nah, ini Bang Furkon. Nah, cocok. Doa. Diapit oleh 2 seniman termasyur. Eko hilang. Menghilangkan diri. Kan dari tadi. Ya, kan? Sudah. Jadi Bang Furkon salah satu dedengkot Shikari. Iya. Jadi ada hajat ya Bang ya? Pendiri Shikari. Ada hajat di Anjungan Kampar. Sekarang ya. Ya, Lagi pameran komik. lagi pameran komik Yongdola. Yongdola ya. Ya. Kemarin malam ada acara yang diskusi tentang Yongdola juga. Mengenai pameran Yongdola. Oke. Nah, Pamerannya sampai kapan nih? 22 Maret. 22 Maret. Ya. Tinggal naik ke atas Anjungan Kampar ya. Iya. Sudah ada foto booth. Ya, ada spot selfie, ngopi sama Yong. Kopi sama Yong. Kemudian juga bisa lihat proses pembuatan komik. Oke. Jadi tidak hanya sekedar komik yang sudah jadi, tapi mulai dari proses penulisan skrip, storyboard, kemudian sketsa, kemudian diedit, di layout sampai jadi ya siap untuk dibaca sebagai komik. Oke. Jadi sampai tanggal 22 Maret 22 Maret. pameran di Anjungan Kampar lantai 2 Ya, di galeri apa? Galeri Hang Nadim. Oh iya, Galeri Hang Nadim ya, di lantai 2 Anjungan Kampar. Ya. Itu pameran Yongdola. Pameran Dari komik Yongdola. pameran komik Yongdola dari pembuatan sampai karya dan Ya, proses pembuatan komik buat Yongdola. selfie ya. Dan juga ada spot selfie di situ. Oke. Mungkin yang agenda berikutnya apa? Ada diskusi lagi atau apa lagi? Oh enggak, karena kalau agenda pendamping pameran sudah selesai. Oke. Karena kan hanya beberapa hari lagi ya, tanggal 17 sekarang udah tanggal 13 kan. Nah, nanti setelah ini mungkin penutupan lah kan. Penutupannya tanggal 22 malam. Mungkin 22, mungkin 26 karena GHN sendiri, GHN itu Galeri Hang Nadim. Ada agenda pameran 3 setelah ini. Itu diperkirakan tanggal 26. Jadi mungkin nanti penutupan ini langsung pembukaan. langsung pembukaan. Oh. Kemungkinan ya. Kameranya apa yang ke depannya? Ragam hias. Ragam hias. Ragam hias Melayu. Ragam hias Melayu. Suku peluang dan lain-lain. Iya, itu corak ya. Corak kan dia. Singapura ya. Namanya ya. Jadi mungkin nanti tiba-tiba mungkin dari Budiman. Itu lembaga. Maaf. Ini Nah kan lagi acara dia. oh
Taman Budaya. Iya sama aja. Launchingnya jendela kayu ya. Musik ya. Iya. Ada musik. Oke. Anak-anak weird juga tuh jendela kayu. Oke. Terus kalau menurut Bang Furkon nih, apa tipsnya sebagai desainer, konten kreator, kartunis khususnya? Supaya bisa hidup itu. Hidup lah ya. Enggak sih. Hidup lah. Tipsnya aja. Nah justru aku datang ke sini tuh karena mau dengar Eko. Dia kan ngasih tip orang dalam. Oh iya. Itulah tips sebenarnya. Padahal dia punya orang dalam loh. Makanya. Masa nanya aku yang orang luar, orang Iya, pinggir lagi. Makanya datang ke sini apa Kopio karena mau dengarkan langsung Orang dalam. tips orang dalam itu kayak mana. Tadi cuma ngasih kisi-kisi aja tentang badan yang terbentuk itu. Tapi udah ketemu kan? Udah. Yang mana? Yang badan itu. Udah sih, udah. Maksudnya ngobrol pribadi belum, maksudnya Ngobrolnya face to- umum. ya umum aja. ketemu kan, ketemu Oh, udah. ketemu ya. Aja lah. Aja lah, CC lah. Gitu. Oh, umur juga belum ya? Kan sering ketemu Apa? Sering ketemu loh di Anjungan Kampar. Apanya? Badan kreatif itu. Oh, aku pikir Udah ngobrol lah palingnya. Itu kan orang dalam juga. ya, betul. Ya, kan situ kan ada banyak kawan-kawan kita juga. Akhirnya jadi nggak ngobrol. Ya, ngobrol sering. Tapi Ngobrol. oh. Kan tahu. Ya, enggak. Jadi menurut aku itu bagus punya ada badan gitu tuh kan di daerah. Jadi bisa langsung menjangkau kawan-kawan yang memang di dunia kreatif kan. Harapannya apa nih terhadap Harapannya lembaga itu ya berdaya berdaya dan bisa memberdayakan kawan yang di berdaya dan memperdayakan. Oke. memberdayakan jangan di memberdayakan kawan-kawan. P dan B bisa Bisa berubah makna makna, ya. ya. Makrojal huruf B langsung berubah artinya. Ya. Memberdayakan dan memperdaya. Nah, dia sendiri dulu harus berdaya dulu. Oh iya. Agar dia bisa memberdayakan. Oh iya. Kalau dia tidak berdaya bagaimana memberdayakan? Oh iya. Memang usia nggak bohong. Bijaksana. Filosofis ya. Iya, kebijaksanaan itu Mudah lebih mudah kan? Pemikirannya memang lebih enggak. Kebijaksanaan itu kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan. Nggak bisa dipungkiri itu. Ya, Cok. ya. Pendiri Mucikari. Nah, jadi gini, tadi Mas Eko kan nyinggung-nyinggung tentang Sabda kan. Sabda Cyber sebenarnya startup yang lagi aku ini ya. dampingi. Ya aku buat lah ini. Ya. Jadi, Mas, aku kejepit. Nah, udah. Untung nggak isinya ya. Sarungnya enggak apa-apa. Isinya itu kejepit Pak, susah. Jadi gini, apa? Ini Mas Eko pengen coba ada yang memasarkan atau menjadi corong ya terhadap karya-karya atau pelaku atau kreator di Riau ini ke luar. Sabda ini sebenarnya aku inisiasi lah bahasa kerennya ya. Sebagai jaringan para konten kreator itu ada nah, jadi menjadi simpul ya para konten kreator dalam apa ya istilahnya? Ya untuk istilahnya penemu lah antara Bukan penemu. Gini, bukan kami agensi. agensi Oh, mempertemukan. Ya, Jadi mempertemukan Sabda ini sebuah agensi konsultan merangkap developer bahasa kerennya ya. Dalam arti gini, konsultan itu sebenarnya kami gini, sosial media analis dan konten kreator. Tapi bukan Sabdanya yang membuat konten, ya. tapi kita melibatkan kawan-kawan di luar itu. Contohnya misalnya Sikari dan kawan-kawan, Mas Eko, Furkon dan lain-lain. Dalam artian untuk apa? Untuk membuat konten sebuah institusi bisa, sebuah UMKM bisa, sebuah lembaga atau perorangan sesuai dengan segmen dan permintaannya. Oke. Lalu memfasilitasi itu, menemukan itu, mempertemukan itu, dan si Sabda ini membuat analisa sosial medianya untuk pemasaran terhadap lembaga itu atau publikasi lembaga itu di sosial media. Singkatnya gini,
awalnya sih keresahannya itu UMKM banyak yang tidak punya source atau kemampuan untuk mendesain produknya, dalam artian apa, memvisualkan produknya untuk dipromosikan di sosial media, ya kan? Karena satu, keterbatasan source ya, maksudnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial ya untuk menggaji tenaga itu. Nah, tenaga desain bisa visual, grafis atau still atau animasi gitu kan. Kedua, mereka juga punya keterbatasan kemampuan untuk sosial media. Kadang yang penting kan jualan, Kalau mereka harus meng-hire orang, itu berarti jarang orang yang punya kemampuan desain secara kreatif dan juga kemampuan analisa internet atau sosial media. Kan jarang. Kalaupun ada ya nggak banyak gitu kan. Eko bisa. Oh iya, itu semua bisa. Dari nyuci piring, nyapu, jaga anak, nyebokin, lengkap lah. Nah, itu kan jarang. Jadi kita mendampingi mereka, lalu menyediakan paket yang paling bisa dijangkau oleh UMKM untuk bantu mempromosikan jualannya, barangnya, produknya ke internet dan sosial media. Jaringan kreatornya itu sudah dibuat, ada yang dari luar kota, ada yang dalam kota, segala macam. Tapi baru gentleman agreement ya, baru oke siap gitu, sama Mas Eko juga. Nah, jadi nanti kita akan membuat list contoh desain dan template yang akan kita sodorkan ke klien. Sebenarnya kliennya nggak mesti harus UMKM, bahkan lembaga atau pemerintah. Sampai tingkat kementerian atau lembaga nasional itu kan desainnya udah anak muda banget gitu kan. Itu kan banyak yang pakai konsultan kan. Jadi mungkin dinas-dinas ini mau seperti itu gitu kan. Karena ya kita tahu lah template-nya dinas-dinas Riau ini ya bukan apa, tapi kita bisa tahu kan orang ini diam atau tulisan lebih lah ya. Jadi karena mereka mengandalkan orang di dalam atau mengandalkan orang tukang setting di percetakan aja. Jadi normatif aja. Kan yang penting tulisannya besar, nampak, bentuk foto bapaknya. Bentuk foto bapak dan apa namanya petinggi-petingginya gitu kan, nah, selesai. Itu yang perlu kita sentuh gitu kan, secara artistik oleh kawan-kawan yang di bidangnya. Itu untuk yang cetak. Gimana itu memvisualisasikan di internet sosial media, butuh analisa. Contohnya kemarin yang kita jadi episode pertama tuh hashtag. Gimana sih cara pakai hashtag itu, apa fungsinya segala macam. Itu sudah kita bahas di episode pertama sama Mas Budi kemarin. Lalu aku harus gimana biar produkku dibaca oleh orang luas dan dibeli oleh orang luas. Itu kan menjadi kerjanya analisa para social media analis gitu kan. Jadi itu yang sabda alam itu ya. Itu bukan sabda alam. Cyber. Alam itu beda lagi sih. Dia naga-naga. Itu dia. Jadi itu yang lagi diinisiasi oleh sabda cyber. Intinya kalau bahasa orang yang kemarin pas lagi namanya Mas Eko ya, padat karya lah kalau bahasa. Berarti saya tidak juga ke agensi ya. Makanya aku bilang agensi pun bukan, tapi berarti konsultan sekaligus developer. Konsultannya sebagai analisa dan konten kreatornya, developernya yang mendevelop konten kreator dan kontennya dan analisa sosial media. Tapi enggak kita yang enggak sabda yang desain, kita akan melibatkan banyak orang. Misalnya animator, kita cari anak sigari yang animator misalnya yang fokusnya ke urban art siapa yang ke kartun-kartun unyu-unyu siapa gitu kan, yang kartun klasik siapa gitu. Jadi ini kita akan berdialog dengan klien ketika proses pembentukan tema. Kan ini maunya begini kemana gitu. Cocok nggak dengan segmen pasar ya? Oh nggak cocok. Cocoknya misalnya ini barang ini cocoknya yang serius-serius nih. Jadi misalnya ada konsumen yang ingin konsultasi, dia akan membuat packaging misalnya untuk produk dia. Itu kayak mana? Pakai terlive di sini? Oh enggak. Itu di luar. Ini kan ini sampingan aja bang. Ini
ini sampingan. Maksudnya ngobrol ngawur. Kenapa sebenarnya ini aku memfasilitasi kegelisahan kawan-kawan di luar segala macam. Mereka kadang yang tidak tersalurkan. Kadang pengen ngobrol gitu kan. Terus gimana sih, aku butuh dong isu-isu dari Pekanbaru katanya begitu. Dibuatlah begini. Minimalis ya insya Allah faedah lah, walaupun banyak ketawa-ketawanya. Tapi kan nanti episode ketiganya beda orang lagi. Ya. Bahkan ada yang nanya, misalnya ada yang DM, bayar nggak bang? Terus aku bilang gratis. Terus harus beli apa? Nggak beli pun nggak apa-apa. Nonton di rumah, nonton live pun nggak apa-apa. Jadi aku mau mendobrak ilmu tuh nggak harus bayar untuk aksesnya. Makanya aku tulis live itu gede-gede. Berarti ada platformnya sendiri. Platformnya web, tapi masih ada construction. Sudah ada. Sudah saya masih gambar orang nyangkul. Nggak pakai gambar sih, itu umum banget. Kita biasanya kan kalau buka web belum jadi kan ada construction, ada gambar. Under maintenance gitu kan. Kalau kami tulisannya maintenance. Bukan apa? Pokoknya itu bisa aja sama logo gitu. Tapi moga-moga akhir bulan ini bisa. Kemarin pas launching udah aku buka. Tapi kan namanya prototype kan belum sempurna. Berarti launching makan-makan. Iya, kan aku buka tuh iklannya. Saya nggak tahu nih mas. Buka iklan besar-besar. Bukan iklan, maksudnya publikasi siapa yang mau datang. Sampai siang masih kenyang waktu. Makan di sini. Oh iya. Sampai siang sampai. Alhamdulillah ya. Itu berarti ada sesuatunya kok bisa makan dari malam sampai siang masih kenyang. Oh, bangun tidurnya siang sih. Iya. Kayak gitu. Oke, mantap. Jadi ya salah satu yang bisa membantu lah mungkin sampai saya. Insya Allah lah ya. Awalnya ngobrolnya sama Mas Eko oke. Dan maksudnya alhamdulillah acara ini kawan-kawan Sigari dan kawan-kawan pada datang semua, ya alhamdulillah itu menjadi sharing ya. Ada petua-petua dari yang sepuh gitu kan. Kita kan yang sepuh kan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Orang mana ya? Yang ngomong orang mana? Ungkapan tradisional Melayu Riau. Iya betul. Nggak ada persiapan sih mau bilang apa ngomong aja. Pesan dan pesan. Biasa ngomong. Mungkin review kopinya. Oh iya, gue kopi rempah. Oh iya gimana kopi rempah? Unik ya. Karena baru memang kali ini. Biasanya kan yang aneh-aneh kan kalian pasti nyoba. Iya. Ternyata apa? Sensasinya gimana sensasinya? Nyatuin. Maksudnya itu minum memang kan kena baru pertama kali ini. Pelan-pelan kok aneh gitu. Rupanya belum dikasih gula. Tapi dikasih gula. Kayak gula apa tadi? Aren. Sip. Ya tuh. Terus hangat panas atau gimana? Efeknya kayaknya sekarang belum. Karena itu kan masuk ke dalam itu kan perlu proses juga. Kadang ada yang sampai langsung berasa hangat sampai keluar anginnya ya kan? Jahe itu berarti. Ada jahe. Harusnya ada jahe. Bisa jadi. Enggak sih, jahe biasa sih. Oh, jahe mana lah mahal gara-gara corona. Jahe hijau aja lah ya. Curhat pasar jadinya. Ya. Kalau jahe merah kopinya nggak jadi harga segitu lah kan, berlipat-lipat. Gitu ya. Terus udah sih itu aja. Okay. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Mas Eko, Bang Furkon, teman-teman Sikari semuanya terima kasih. PVR, terus apa lagi? Komik Riau. Apa lagi? Ada lagi? Doni Karikatur. Doni Karikatur. Jack Mural. Isan animal. Animasi terus. Dani Bangdan Studio. Yang lain aku. Ini yang Dede kartunya apa nih? Yang Dede. Komik Riau. Komik Riau. Rupanya Komik Riau ada yang perempuan juga. Iya. Ini cocok nih kalau disadarkan sama kawan-kawan yang gender equality kan. Yes. Penyetaraan gender kan, bahwa komunitas itu nggak jantan semua gitu. Sangka tadi itu nama kopi jadi apa? Bukan. Itu blender. Kayak SMK ya. Iya nggak kayak kan cowok semua kan. Oh ini kan nggak ada perempuannya lah. Oh iya ada bapak-bapak kan, om-om. Kita yang jagain peci. Aman ya. Terus ada kawan-kawan dari WIR, PMII ya semuanya dan kawan-kawannya. Terima kasih. Kenapa? Ada komen? Mau nanya?
nanya lah apa? Mau caranya biar kreatif gimana ya? Jangan pasif. Bisa jangan pasif, tapi secara analogi gampang tuh. Kreatif kan. Biasanya tuh kalau orang kere itu aktif. Iya. Biasanya kalau kita dalam keadaan tertekan, susah aja dulu. Iya, dalam keadaan tertekan, banyak pikiran, ya kan, stres, banyak tanggungan, banyak tunggakan. Tadi aku mau ngomong kayak gitu, berawal dari situ gitu kan. Kenapa kreatif ya berawal dari situ? Kere, tapi aktif, tertindas, marginal lah, terbuli. Ya. Akhirnya menimbulkan kreativitas. Jadi harus menderita dulu. Menderita dan merenung, ya kan? Siklus filsuf kan? Menderita, merenung, berkarya. Tapi setelah merenung jangan lupa berkarya. Nanti merenung terus tempat ambiar jadinya kan. Udahlah merenung terus, ya kan? Nggak punya duit, nggak punya jodoh. Aduh, jomblo kan? Aduh. Kasihan jadinya kitanya. Nanti akhirnya jadi sobat ambiar. Jadi merenungnya jangan lama-lama, langsung aktif gitu ya, Mas ya, Bang ya. Iya betul. Itu caranya. Ada lagi nggak nanya gimana? Gimana caranya? Cukup. Oh cukup. Kalau cukup kita cukupkan juga lah ya. Iya. Durasinya udah lumayan lama nih. Udah 1 jam 43 menit totalnya ya. Tapi itu sama break-break dan lain-lain. Itu udah dipotong dengan iklan lagi ya? Iya, banyak. Iklannya banyak. Iklannya sini doang. Iklannya videonya kami doang. Oh, yang penting iklan. Iya. Yang penting kan iklan. Ya iklan kan. Nyusul nanti nyusul. Ini kok separuh semua. Ya, ini harus dilebarin laptopnya nih. Iya, jadi pasang kamera ini ada gangguan teknis jadi kameranya nggak sempurna. Jadi, ini juga kaosnya nih titipan nih. Nah aku cuman heran Eko kok nggak pakai kaos legend dia itu orang dalam. Oh iya. Dia punya kaos itu tuh. Kan di komen di Facebook tadi kan. Hah? Tadi nggak sempat pulang ke rumah. Pakainya kayak dari luar. Dari kantor tadi. Oh iya, kartunis korporasi. Jadi bersuara melawan asap. Halo Mas Heri Budiman. Mana? Ini kan tahun asap. Iya, tapi yang ini yang sama Bang Heri, sama Wali, sama LBH kan. Tahun yang aksi itu. CLS kalau nggak salah. Enak ya dapat kaos aksi ya. Masih ada lagi. Ada kaosnya dapat. Iya ya. Itu besok kita buat lah. Jadi kita waspada asap juga. Udah mau masuk musim kemarau ya. Walaupun masih DBD ada juga, hujan. DBD, Corona, stay health ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Aku medok ngomong bahasa Inggris. Jarangin ngumpul. Ini ngumpul ini. Hindari kerumunan. Ini kerumunan. Maksudnya tapi banyak minum rempah bagus. Oh, cocok. Gimana kopi rempah belinya? Ini kopi. Oh iya. Ya. Jadi katanya kan rempah kan ini ya berpotensi ya. Kan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, melawan virus-virus. Ya, kalau tubuh kita sehat kuat kan virus kalah. Amin. Gitu, amin. Ya. Jadi makanya ke kopi yuk ya. Iya. Tapi kalau ngopi aja enggak ini, dia harus kopi rempah. Oh, harus kopi rempah. Itulah kopi yuk, ada kopi rempah. Ada kopi rempah. Jadi kita akhiri dan waspada terhadap ancaman-ancaman dari virus-virus berupa virus digital dan virus yang analog ya, kayak corona dan kawan-kawannya. Juga virus-virus para pembakar hutan biar tidak membakar hutan sembarangan. Dan maksudnya tidak membakar hutan sama sekali. Jadi tidak ada potensi kebakaran hutan kayak tahun-tahun sebelumnya. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Ini nanti akan di-upload ulang di YouTube dan di podcast. Dan sensor yang ketinggalan ya ada sensor dikit-dikit. Tapi kalau nggak pun aku biasanya full aja. Biarin aja kan. Namanya juga suara rakyat. Dia kan masih semua dari direktur sampai CS. Iya. Dia belum punya tenaga. Belum punya filter. Video editing belum punya. Aku sendiri semua. Makanya. Jadi tukang sapu, presenter,
nyeting alat, tapi yang bantu-bantu kopi ada Hanapi, ada tadi ada Dewi yang bantu di dapur, di barista ini ada. Kadang-kadang juga aku bikin sendiri. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mungkin malam minggu kalau nggak salah kita mungkin sesinya agak-agak religius ya, biar nggak terlalu kapitalis, nggak terlalu sosialis. Minggu religius ya? Iya, kita mau mendobrak paradigma bahwa malam minggu itu juga kita bisa bahas tentang religius. Tiap malam boleh aja religius. Bisa aja, cuma kan akunya capek tiap malam online terus begini kan ngomong terus. Jadi malam mingguan coba nanti kontak kawan yang bisa ngisi. Terima kasih semuanya, semoga berfaedah, bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan dan juga yang ikut ngobrol di sini, juga kawan-kawan sekali semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.